Hai guys, back to my channel video. Hari ini aku mau ngebahas tentang selain overgiving, ada lagi yaitu ada oversharing. Siapa di sini yang udah nonton video aku overgiving dan video-video Let's Deep Talk aku yang sebelum-sebelumnya? Thank you for watching, thank you for subscribe and like. Dan kali ini tentang word oversharing. So, oversharing itu adalah bagaimana kita tuh terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak share, membagikan sesuatu kepada orang lain, termasuk kehidupan, termasuk tentang cerita-cerita ketika bercerita ataupun kayak pamer kita sedang kemana dan lain sebagainya gitu ya, kayak over terlalu banyak menceritakan, terlalu banyak mungkin membuat status ataupun it's all about share ya. So di sini aku akan membahas lebih kepada bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang oversharing, kenapa orang-orang itu oversharing, dan juga perspektif dari oversharing dari traumatic person like me. So, kenapa sih orang-orang itu oversharing? Kenapa? Karena kalau misalnya beberapa orang tuh ya mengaitkannya dengan mencari validasi di luar dirinya. It's like aku overshare about my life, tentang aku sedang kemana, aku sedang bermain kepada teman-teman gitu. Ada beberapa orang yang mengira itu adalah sebuah hal yang mencari validasi dari orang lain, ingin dilihat dan lain sebagainya. Terus ada beberapa orang juga yang bilang orang-orang overshare itu adalah orang-orang yang kurang perhatian, orang-orang yang kurang kasih sayang, kayak gitu. Terus ada juga yang bilang orang-orang yang overshare itu adalah orang-orang yang sangat-sangat narsis gitu. Narsis kayak sebenarnya pengen diperhatikan, itu juga termasuk narsis sih, tapi pengen diperhatikan dan kesepian itu beda lagi ya. Dengan narsis itu kayak ya pamer dan lain sebagainya. Dan di sini kalau tentang oversharing ya, aku termasuk orang yang oversharing guys. Aku sering share ke teman-teman aku gitu, aku sering share ke media sosial. Banyak platform yang membuat aku tuh ingin membagikan apapun yang ada di sekitar aku gitu. Maybe in my Twitter, di Facebook, di Instagram, di first, second, and third account bahkan kayak gitu-gitu. Jadi kalau menurut aku, diriku sendiri melihat aku yang oversharing itu, ya banyak perspektif orang di luar sana mengatakan yang demikian dan demikian gitu ya. Tapi kalau dari aku sendiri, it's like it's my life, so itu bukan urusan orang lain untuk mempengaruhi ikut campur dalam urusan aku ya kan. Kalau misal kalian mau baca ya oke, kalau enggak ya oke gitu. Karena sometimes terkadang ya aku nggak menemukan orang untuk berbicara gitu. Aku nggak menemukan orang yang sepemikiran, nggak menemukan orang yang bisa memberikan perspektif lain dan juga menyetujui terhadap apa yang aku katakan gitu. Dan ketika aku sharing tentang, mungkin dulu ya sering banget tentang MBTI, tentang Enneagram, tentang psikologi lain gitu. It just ketika aku share itu, ketika aku menemukan sesuatu, terus habis itu kayak aku share ke teman-teman aku, entah mereka ngeliat atau entah mereka nggak lihat, ataukah mereka akan seperti apa reaksinya kayak gitu. Aku nggak berpikiran sampai situ sih. Jadi kayak ya tinggal aku share aja karena aku suka. It's just about aku suka banget loh, tau gak sih gitu, kayak aku menemukan pelajaran baru yang aku pelajari gitu kan. Terus beberapa orang juga ketika mereka main dengan teman-teman dan lain sebagainya, itu adalah media mereka untuk berkomunikasi dengan teman-temannya gitu. Mau kalian mau lihat, mau kalian mau kayak apa, apapun gitu. Ada beberapa orang yang nggak peduli tentang itu. But untuk traumatic person like me,
ketika aku share, oke, aku nggak peduli mereka akan bilang seperti apa ya, karena aku suka banget tentang MBTI, tentang Enneagram dan lain sebagainya gitu. Bahkan kadang pula aku share-nya itu apa ya, kayak menggunakan opini yang mungkin agak eh gimana? Agak sangat kurang nyaman gitu ya bagi orang-orang yang melihatnya karena it's just my opinion, so I just want to tell my opini gitu. Aku ingin melepaskan apa yang aku pikirkan, opini aku, entah itu di media sosial manapun gitu. Dan ya ini adalah suatu hak eh, kita bersosial media ya. Em, tapi setelah aku share tentang MBTI, tentang segala sesuatu hal yang aku suka, terus memberikan opini tentang itu, terus kayak, oh aku INFJ atau INFP ya menurut kalian, kayak gitu-gitu, kayak kadang kadang ada pertanyaan kayak berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di eh, Instagramku, orang-orang yang ada di WhatsAppku yang akan melihatnya kayak gitu. Um, it's feel like ketika setelah aku ngeposting itu, setelahnya aku ketemu mereka gitu, ada sesuatu hal yang aku rasain itu like judging, kayak menilai bahwa itu tuh gini gitu. Kayak penilaian yang, "Ih, apaan sih aneh banget," gitu. Ada orang kayak, "Ih, apaan sih kok nge-share kayak gitu terus," gitu. Terus habis itu, "Ih, apaan sih kok," apa ya, kayak setiap orang kan punya pilihan masing-masing kan ya untuk share kehidupan yang mana, untuk share tentang ideologi-ideologi lain, ataupun apa yang opini mereka tentang sesuatu hal gitu. Asalkan itu nggak berhubungan dengan kamu, nggak menyakiti kamu, nggak menjatuhkan harga diri kamu gitu. What's wrong? Apa yang salah dengan ketika oversharing di media sosial gitu? Dan ketika oversharing di media sosial yang perlu di warning, red flag itu adalah ketika kita sharing mungkin tentang nomor telepon atau nomor bank atau dan lain sebagainya yang membuat itu kita dimiskinkan atau um, ya membuat kita berbahaya secara fisik, secara mental juga kayak gitu-gitu. But kalau semisal ya secara mental, oke. Ketika ketika orang share ke media sosial ya, terus habis itu kayak di-judging hal-hal yang tidak baik ya di luar hal itu, it just melukai mental karena nggak semua orang itu akan menganggap itu tuh kayak angin lalu gitu. Contohnya adalah kayak aku nggak menganggap itu angin lalu ya walaupun aku kayak ya udah gitu, terus kenapa gitu. Karena ada beberapa teman aku yang sama-sama nerdy, ya mereka berbicara tentang MBTI, Enneagram, dan juga mereka kayak asik-asik aja gitu. Kita membahas teori-teori yang kata orang psycho, eh, apa pseudo science dan lain sebagainya ya karena menurut kami it's like walaupun hanya teori ya tapi itu membantu kami untuk mengenali diri kami sendiri, membantu kami untuk bersosialisasi dengan orang lain, bahkan ada beberapa juga agen-agen di luar negeri yang menggunakan itu untuk mengidentifikasi seseorang gitu, untuk mengidentifikasi seseorang itu banyak kan caranya gitu, nggak cuman dari uh, orang tuh nggak ngerti loh kalau mereka itu punya trauma, bahkan aku sendiri ya nggak ngerti kalau aku tuh punya trauma, ternyata aku punya pas trauma yang seperti itu. Aku cuma tahu oke aku dulu kayak gitu, sekarang aku nggak mikirin hal itu ya udah gitu. Tapi kenyataannya itu um, sudah tertanam di tulang-tulangnya aku gitu. Itu sudah tertanam ketika kita punya trauma, kita itu udah tertanam di tulang-tulangnya kita gitu. Jadi kayak itu sesuatu hal yang dibiasakan ya. Jadi kayak rasa sakit, pahit, itu sesuatu hal yang udah dibiasakan. Termasuk kalau ada orang yang sindromnya itu kayak princess gitu, ingin diratukan, ingin menjadi seorang princess or like kayak gitu ya. Kayak ingin selalu diberikan kebahagiaan dan tempat yang nyaman. Itu kan karena tulang-tulang mereka selama hidupnya mereka nggak pernah mengalami kepahitan gitu. Begitu pula dengan orang-orang yang sering merasa
hidupnya tuh kayak ya manis enggak, pahit enggak gitu. Jadi kayak it's just like kebiasaan gitu. Ya, jadi tentang MBTI, tentang Enneagram, tentang dan lain sebagainya itu teori-teori yang bisa membantu seseorang untuk mengenali dirinya sendiri, dan ya, mmm, kalian itu hanya bisa menghargai gitu loh ketika ada orang yang menyampaikan, dan kalian itu kan cuman membaca ya, kalian nggak apa ya, ikut diskusi gitu, kalian juga nggak pernah mempelajari hal itu, so just skip, why kamu harus menjudge seseorang dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Terus habis itu kayak, mmm, ini juga, kalau dalam perspektif lain ya, oversharing yang pertama tadi kan tentang status ya, terus oversharing yang kedua itu adalah tentang, mmm, ketika kita sering bercerita kepada teman kita, ya, ketika kita sering bercerita kepada teman kita tentang hal-hal yang baik, emosi yang baik maupun emosi yang buruk, hal-hal yang happy or sad, ya seseorang itu kan akan menerima energi dari kita, entah itu energi baik ataupun energi buruk, ya kan. Jadi walaupun ya nggak semua orang itu mengetahui emosi orang lain maupun emosi dirinya sendiri, tetapi mereka tetap menggunakan mereka tetap menggunakan pikiran mereka untuk memproses informasi, dan itu membutuhkan energi. Walaupun nggak semua orang tahu gitu apa yang kamu rasain, tahu apa yang mereka rasain setelah mereka itu mendengar cerita kamu, tetapi mereka menggunakan otak untuk memproses informasi, sehingga di otak itu juga ada otak empati, otak yang bagian mana gitu. Jadi kayak just oversharing is good, but itu nggak setiap kali itu hal yang bagus juga gitu. Jadi terkadang ini juga menjadi suatu penilaian, aku menilai ya, ketika aku ingin, semisalnya kayak bercerita terus-menerus kepada seseorang gitu, orang kan akan capek ya, apalagi kalau ketika aku ngomongnya caranya kayak gini, very very full of information dan juga, eee, banyak sekali bercabangnya gitu. Ada beberapa orang yang ketika bertemu orang-orang kayak aku gitu, mereka akan over information dan mereka akan mencoba memahami, "Bentar bentar bentar, ulangi deh," gitu. "Bentar bentar bentar," gitu. Dan, akhirnya itu akan menjadi sesuatu hal yang membosankan karena mereka tidak mengerti gitu. Yang pertama, yang kedua, terlalu capek buat mikir gitu. Terus habis itu dan ya dan lain sebagainya lah ya. Ya walaupun aku bilang oversharing itu is not good, but I have tendency to oversharing, and it's like, uh, aku yang udah ngerti nih, oke aku oversharing, so it's like aku menggunakan, channel ini ya untuk oversharing. Aku menggunakan channel ini untuk bisa storytelling, bercerita, it's all about anything yang aku ingin ceritakan, kayak gitu. Dan ya kalian mau nonton, alhamdulillah, kalian mau subscribe, alhamdulillah, but kadang aku sangat bahagia, aku sangat senang banget loh kalau misalnya ada yang like, aku senang banget kalau misalnya ada yang subscribe gitu. Ya walaupun, akan bermanfaat bagi kalian atau enggak, tapi aku merasa, "Oh, it's like aku didengerin," gitu. Karena nih, kita diciptakan punya 2 telinga dan juga 1 mulut ya, seharusnya kita tuh lebih banyak mendengarkan daripada lebih banyak berbicara. Aku bisa bilang, I have tendency oversharing, but bukan berarti aku tidak bisa mendengarkan gitu. Aku juga mendengarkan, aku bahkan akan lebih banyak mendengarkan ketika aku melihat lawan bicaraku tidak suka ketika aku berbicara banyak, I just mendengarkan gitu. Tapi ketika dia bercerita, terus habis itu kayak, aku menanggapi, ya waktu tersebutlah aku bisa mengatakan gitu. Dan ya waktu tersebutlah adalah aku punya kesempatan untuk memberikan dia solusi kalau misal dia pengen solusi gitu. Aku punya kesempatan untuk, menceritakan
bagaimana misal, aku tuh kayak gini loh, "Oh, kalau pendapat aku tuh lebih ke kayak gini deh," gitu. Kayak lebih bisa menceritakan tentang diriku sendiri gitu. Karena nggak semua orang tuh bisa menceritakan tentang dirinya sendiri dan tidak semudah itu membuka dirinya kepada orang lain, terutama jika orang lain itu tidak terbuka duluan gitu. So, it just very frustrating, untuk seseorang yang traumatik kayak aku karena ketika seseorang itu nggak bisa lebih dulu terbuka, I cannot, aku nggak bisa terbuka, aku nggak bisa menaruh kepercayaan karena ketika aku menaruh kepercayaanku, terus habis itu kayak a- orang yang aku percaya itu adalah orang yang salah ya, orang yang mungkin akan sharing ke teman-temannya, orang yang mungkin akan ngejudge di belakang, iri, jealous dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka terbuka duluan dan aku tahu sampai batas mana mereka menceritakan tentang dirinya, sampai batas mana mereka bisa dipercaya, sampai batas mana mereka menjadi dirinya sendiri ketika ada di depan aku gitu. Aku bisa merasakan emosinya dia dan yeah, it's like okay, so I have to open. Aku juga harus terbuka gitu. Karena ketika berteman juga ya, ketika ada orang yang selalu cerita tentang dirinya sendiri, sedangkan mereka itu nggak ngerti tentang diri kita karena kita selalu mendengarkan dan juga diam, dia juga agak mikir gitu, bentar, gua nih aku nih terbuka loh sama dia, kok dia sampai sekarang belum terbuka ya sama aku gitu. Dan seperti video yang sebelumnya yang aku bahas di Deep Talk 3 ya tentang overgiving. Overgiving tentang give and take ya. Dan oversharing dan juga orang yang mendengarkan itu juga termasuk um, salah satu ciri dari give and take gitu. Kita memberi dengan mendengarkan dan kita diterima dengan kita tuh didengarkan kayak gitu. So itu bagaimana caranya relationship itu going dan mm, banyak banyak ya hal ya yang tentang kayak ada beberapa orang yang memiliki tendensi dia itu kurang bisa menghentikan pembicaraannya gitu. Hmm, tapi ada beberapa orang yang ngerti gitu, oh oke sampai sini doang deh aku bicara dan itu termasuk aku ngerti, aku sejauh ini aku tuh kayak bisa ngerasain oh oke. Ketika berhadapan dengan orang lain gitu kayak oh oke aku harus berhenti nih gitu, oh kayaknya dia nggak suka atau kayaknya dia tuh ngerasa aku harus berhenti gitu. Yes, aku memang harus berhenti sampai di situ karena seseorang, sudah lelah gitu dan itu adalah sebuah, ciri-ciri bagaimana cara kita tuh, menghentikan obrolan. Jadi, ya kalau kalian nggak bisa mengetahui apakah orang itu tuh udah lelah atau enggak, ya kalian mungkin perlu agak nggak nggak terlalu asik lah gitu ketika menceritakan sesuatu. Ya, so semakin semakin aku dewasa, semakin aku kayak ngelihat batasan-batasan itu banyak banget gitu. Dan yes, aku membatasi diri terhadap banyak hal dan ya karena ada banyak hal yang aku tahu dari orang-orang yang ada di sekitar itu. So, ya. Yeah. Itu adalah perspektif dari traumatic person. So, seorang yang punya trauma kayak kami, mungkin teman-teman yang ada di sini juga seperti itu gitu. Kita tuh cuman pengen didengerin loh gitu. Dan lebih banyak kami itu adalah mendengarkan daripada didengarkan dan lebih banyak kami memberikan solusi daripada kami diberikan solusi. Karena uh, mungkin ada beberapa orang yang memiliki tendensi bahwa dia punya solusi masalahnya tersendiri. So, dia nggak minta solusi ke siapapun gitu, tapi dia cuma minta buat didengerin doang, walaupun nggak ada solusi. Dan itu adalah suatu cara yang tepat untuk cara mendengarkan. Mendengarkan itu butuh empati. Mendengarkan itu butuh logika, mendengarkan itu butuh kecerdasan untuk bisa menanyakan balik, terus kayak yes, it's like bisa
bisa dikembangkan gitu. Jadi uh, lebih banyak mendengarkan daripada lebih banyak berbicara. Oversharing is good untuk semua orang. It just yang penting, mm, yeah, it's very good for overshare, I think, because karena sometimes we know that we deserve. Kita tahu bahwa kita itu pantas untuk melakukannya. Karena ya, life is hard, banyak hal yang terjadi. Jadi kalau orang-orang di sini bilang, "Ya udah kalian berdoa, minta tolong sama Allah dan lain sebagainya." Ya, kalau misalnya itu udah dilakukan, ya, oke. Okay? So, kalian bisa komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang yang oversharing. Thank you for watching.